Oh gitu tuh. Oh jadi ngerti aku tuh. Oh ya. Tadi daftar sebagai pelaksana kok. Oh iya, waduh. Wah, anu Pak. Bahasa Jawanya getun tuh. Menyesal. Oh menyesal Pak. Aku tadi. Yo, oh yang tinggi cuma satu. Bagi pengembang. Dan kamu namanya siapa? Ina. Rina, Rina. Jurusan mana? saya di situ Prof di lab PEP. Jadi saya bukan dosen tapi Oh, tapi dibahas. Masukin dong. Lupa masukin itu. Kalau saya ya nggak cuma sekedar jadi pengembang ya. Nah, bisa orang dulu jadi cuma cari pengembang loh. Gitu. Ini kan masalahnya sudah mau habis waktunya. Itu kata saya. Sudah kerja, yang nonton kerja. Atmosfernya ini ada berarti kok. Ya. Dadah. beda. Ya, satu-satunya semakin jauh sama semakin jadi pelaksana banget. Oh, Pak, mereka gitu loh Mas. Belanda dulu ke sini nggak mau jajah loh, maunya dagang loh. Itu kita malah disuruh berdagang malah sepatunya mengkilap. Oh, itu bawa sudah. Apa itu sudah tahu kan mau itu. Mas dagang, nggak mau Pak. Kamu apa saja repotnya apa? Saya bawakan. Ini lama-lama dijajah. Memang kita bapaknya dijajah. Jadi penjajahan itu bukan semata-mata penjajah. Yang dijajah juga lah penyebab daripada dijajah. Itu. Ya. Jadi kurikulum tersentralisasi. Ngendon di tempat Pak Menteri. Proyek. Loh. Oh, ya. Mungkin orang-orangnya, mungkin stafnya, mungkin unsur-unsurnya yang penyebab daripada apa centralized itu tarik menarik. Nah, ketika memang diikut otonomi daerah paling banter dan paling berani di Indonesia KDSP, SIAP loh, paling banter. Wah, itu sudah mulai euforia loh, sudah mulai wah terbuka, masing-masing sekolah, masing-masing kelompok ada yang bikin proyek, ya, pembuatan LKS, LKS itu kan pribadi guru, ya bilang to the teachers LKS itu ngapain tuh sih sekolah, kepala sekolah, nggak paham dia, ya, ngapain sekolah ini bikin proyek tuh, bikin apa kumpulan soal-soal, nanti bisa dijual seluruh Indonesia. Wah, ini mau bikin robot atau gimana? Ya, kalau dosen-dosennya, guru-gurunya saja berlaku menghayatinya, hidup matinya sebagai pelaksana, gimana siswa-siswanya? Menyesal? Menyesal aku Pak. Oh, pertanyaannya mau mati kan menjebak. Yuk, kalau mau tadi kayak gitu, ya itulah. Kamu nggak ngerti apa yang akan saya katakan. Itu namanya transenden buat Anda. Yang saya terangkan sekarang ini buat Anda tadi transenden. Mas Gino mau ngomong apa sih? Wah, ini pertanyaan transenden ini. Jadi pertanyaannya Pak Mas itu pertanyaan transenden. Jadi itulah persoalan inovasi pendidikan. Ya, ya. Maka itu kan tidak hanya berhenti di guru. Siswanya, kamu mau jadi siswanya pelaksana apa? Siswanya pengembang. Kamu punya istri. Halo? Kamu menginginkan istrimu untuk pelaksana atau pengembang? Ya, kalau istrinya, wah, aku jadi pengembang, Pak.
suami nggak salah, pelaksana saja, ya, ya, ya kalau pelaksana ya nggak bisa buka dompetnya suami, ya, mana pelaksana, ya, oh, pelaksana buka dompetnya suami, ya, nggak bisa, ada pengembang ya, kita ya belum punya pengalaman itu. Oh, iya, iya. Belum punya pengalaman sudah a priori tinggi, ya. Artikelnya banyak. Iya, kita itu, gitu. Eh, kalau begitu, aku ingin cari suami besok yang bisa mengangkat saya jadi pengembang. Ya, nah, karena istri sebagai pengembang itu dapurnya direnov. Kurang gimana? Kok gini lupa? Iya, ada kurang di sini. Itu pengembang itu. Wah, itu ya. Karena istrinya berkembang kan berdaya. Bapak sakit ya. Iya, udah. Aku saja berangkat. Bapak efek. Makin suaminya karena istri berjiwa sebagai pengembang. Itu baru istri loh. Belum anak, belum keponakan, belum tetangga, belum masyarakat sekitar, belum Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Loh, hanya dua kata. Mau jadi pelaksana, jadi pengembang. Nah, kayak gitu kok dibahas apa? Bikin sini itu berintis sejak itu. Siapa punya kalau mau mau pakai logo? Loh, maka semua teori yang dibaca di semua ilmu yang ada pada diri itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memposisikan diri jadi pengembang. Pertama buat kuliah sudah mau bubar harus sadar ya. Kalau begitu ikhlas gak? Pure enggak kuliahnya? Kamu niat betul-betul kuliah enggak? Ya niat kuliah apa? Gimana? Menunjukkan nilai, menunjukkan nilai. Ya supaya lulus apa? PhD kok, jadi sini bukan PhD ya. Waduh, oh, ini keren Pak. Bukan persepsi itu. Oh, sampai putri tanpa sabar bersama putri udah ya sorry kayak musiknya gitu atau tergantung klasik atau Jawa atau Lampung Lampungan Lampung itu ya campur-campur Lampung mana dulu Lampung Jawa Timur ya Rewo ya keriting kecil lewat ya atau Jawa Baratan Kongo meriah apa Kongo ya sudah lulus mantap oh saya mantapnya jadi mantap pilihannya ada Pak ini itu oh iya kamu jadi pelaksana atau pengembang sama saja jangan terlalu banyak detail oh ya ngapain itu lupa semua semua sudah lupa loh aku sudah mau apa namanya berjuang semua yang aku tinggalkan semua kayak Presiden Trump itu pulang dari Cina pulang semua tinggal semua masih panjang sampah supaya tidak bunuh bagi saya jadi tahu-tahu aku dibilang kertas itu porsi gitu ya jadi kalau mau besok jadi pengantin tidak usah diingat-ingat kuliah ke masjid taruh saja di kotak sampah itu loh dan apa itu ini sebenarnya pengantin itu ya fokus loh kalau nggak fokus nanti ya calon mempelainya ngapain nanti pas nyuci
kamu apa terima dalil motor udah kok masih gitu iya makanya aku jadi calon ikut saya bisa dong dengan ini cabul tapi aku kamu harus ikut saya kalau saya enggak jangan ikut saya kalau kamu ikut saya stres saya marahin saya nanti wah ya marahin saya stres saya lagi mau ikut dicoba mau gitu jangan jadi lagi dirimu kalau perlu lebih bagus dari saya anggap saya sebagai tesis saja ya itu maksudnya lo itu fair ya fair jujur-jujuran gitu loh nggak bohong-bohongan lo dokter lo bohong lo nah ini persoalannya ya buka ideologi sedikit-sedikit dia naik oke yang paling atas itu paling atas. paling atas turun lagi oke yang nasi itu ada yang ada yang klasik yang konservatif yang liberal yang humanis kapital sosial progresif demokrasi sosial radikal nah terus mana yang merupakan kebaikan tertinggi kalau sebagai tukang nggak ngerti nggak masalah mau nggak ngerti beli ya iya yang itu kan nanti yang menentukan kan apa pemborongnya iya saya kan ada pelaksana Mas kalau ngapain bikin pak ya kecuali dinaikkan gaji saya ya dekat dengan pemborong tambah kerjaan pengawas kayak misalnya itu urusan pemborong gitu urusan pengembang pak ya, pemborong sama dengan pengembang mas ini pengembang rumah pengembang rumah tapi kan itu ada tinggalkan saya kalau sama borong pak itu pak ini wah ya padahal dalam kuliah ditanya ini yang merupakan kebaikan terbaik yang kebaikan tertinggi yang mana masing-masing merupakan kebaikan tertinggi bagi kelompoknya masing-masing merupakan kebaikan tertinggi bagi kelompoknya kalau bagi kelompoknya berarti tidak universal ya terus gimana caranya mencari pakai apa pakai apa namanya oh pengembang atau pelaksana oh pelaksana itu dari apa materi maka kalau istri sebagai pelaksana ya harus ikut suami masuk surga aku tak ikut juga masuk surga suami masuk neraka ya aku ikut masuk neraka karena istri berkedudukan sebagai salah satu tapi kalau istri sebagai pengembang papa itu neraka lupa jangan ke situ ayo ke sini pak masih sebagai pengembang mas terserah kamu sukanya seperti apa ada ya ya pakai apa namanya ingat gak ya Hipotesis sampai pakai rule of transcendental judgment ini transcendental masing-masing itu transcendental bagi yang lain judgment jadi misalnya presiden, menteri, rektor, mana sih rektor yang terbaik? Gimana caranya? Presiden yang terbaik, gimana caranya? Itu urusan transcendental judgment.
ya. Nah, maka ternyata apa? Yang disebut terhasil dengan disebut adalah metafisik. Jadi Anda tahu mana yang merupakan kebaikan tertinggi dari kebaikan-kebaikan tertinggi sesuai itu melalui metafisik. Metafisik itu meliputi yang ada di dalam diri Anda. Itulah perjuangan hidup sesulit Anda menjalani hidup ini untuk memilih. Nah, makanya kan kuliah bagi para pengembang, ya. Hmm. Lupa saja. Itu kan cuma bertanda, Pak. Aku nggak sebetulnya itu, Pak. Bukan hanya jawaban, Pak. Oh, sebetulnya aku seperti itu, ya. Iya. Ya sudah, aku kasih solusi kamu. Ya supaya jangan apa namanya ngendol di situ, Pak. Aku merasa bersalah selama itu, tapi nyatanya, nyatanya, well, terserah perang sendiri di dalam hatimu, kan. Iya. Kamu sebenarnya kalau pengembang atau pelaksana, oh, saya itu kalau jadi pengembang cuma pengumpulan, Pak. Dalam kenyataan sebagai pelaksana, tidak? Gitu. Karena saya sebagai memposisikan dirinya dikit-dikit ya, walaupun nggak sepenuhnya dikit-dikit pengen gitu, di pengembangnya. Hanya pada ujian aku nggak pakai ujian. Itu contohnya misalnya gitu. Jadi pada ujian aku nggak pakai ujian, aku kasih tugas saja. Mau ujian ke siapa, ujian apa, wes. Ya. Oh, ternyata semua kompak kok, kompromi kok, ya. Dan merasa senang kok semuanya pakai tugas. Coba ada uji pakai kuis, enggak mau ya. Uji pakai terjemahan bukunya Immanuel Kant. Makan itu. Wah, ya sudah, tugas ya. Wah, namanya gini lah. Masa mau disomasi enggak loh. Bapak, aku somasi bapak kenapa? Oh, jadi juga dipakai support. Wah, kan. Oh, kita semua itu pangkat. Jadi masing-masing punya egonya masing-masing, ya, punya egonya masing-masing. Hanya yang berpikiran jujur, hanya orang-orang yang jujur yang mampu menentukan. Hanya orang-orang yang jujur mampu. Ini semuanya adalah puncak daripada moralitas-moralitas. Moralitas klasik zaman Yunani kuno, moralitas liberal, moralitas dari sisi pendidikan. Karena pendidikan sudah didefinisikan sebagai moralitas. Itulah the power-nya. Itulah the power daripada filsafat yang saya kembangkan itu punya seperti itu. Jadi ya, kemarin yang tampil yang ada filsafat pendidikan mulai dari Socrates itu kan bikinan orang. Tapi karena saya memposisikan diri sebagai pengembang, aku nggak terlalu total, ya. Sebab aku berpikir kritis. Aku pun sebetulnya kalau ada waktu bisa bikin yang lebih bagus lagi. Maka ini dinaikkan judulnya, dinaikkan judulnya. Saya sebut sebagai bahan diskusi, sintesis itu dari saya karena saya Pak, ingin mengisi kekosongan, kekurangan daripada yang sebelumnya itu, yang ada Socrates, terus idealisme dan sebagainya. Tapi bagi para pelaksana, wah itu ajimat, dihafalkan, ya nggak boleh geser, nggak boleh terbalik, ya. Socrates idealis, Aristotle realis, Socrates realis, ada itu. Socrates apa? Realis, apa aku? Apa lagi dari awal? Rusak pikiran itu, jebol pikiranmu, ya. Karena salah duduk, mestinya jadi pengembang, duduk di kursi pelaksana. Ya,
jauh-jauh loh. Oh, dari mana tadi asalnya? Dari mana? Kupang. Oh, Flores, jauh-jauh dari Flores tuh. Hanya pakai pesawat twin otter itu. Aku juga pernah ya, ke ND itu. Itu ada pola loh kalau kamu tidak kalau punya duit ya. Ada pola dari Bandung twin otter. Di Bandung nanti turun di Jogja, dari Jogja nanti turun di Bali, ya Bali nanti ke ada yang langsung ke ND. Nanti sebelum ke ND itu ada Labuan Bajo dulu, Labuan Bajo baru ke ND. Ada yang Labuan Bajo langsung ke Kupang itu, Welang. Ada yang satu keluarga ya, dari Bandung ingin lihat Komodo dan bagus. Gitu kan. Kalau ke Malang ya ada naik kereta. Itu saya satu jurusan pernah mas saya itu naik kereta Progo atau apa yang dari Jogja ke Malang itu atau dari kereta apa lah ya mas saya itu satu paket sih dari Jogja satu kereta jurusan kan banyak sampai satu keluarganya yang bisa sampai 100 loh. Nanti sampai di mungkin di Malang stasiun udah dijemput bis ya renang bis dan dari Malang muter-muter sampai ada museum segala macam itu komplit di Batu itu 1 hari 2 hari setelah itu ke Surabaya bisnya sampai Surabaya 1 hari 2 hari ada di Surabaya naik kereta api balik ke Jogja ya, ada pola-pola gitu pola-pola interaksi orang-orang gitu. Itu digerakkan oleh para pengembang itu tapi kalau takdir saya habis aku siap jadi pelaksana saja melaksanakan saja ya partisipi sana sudah saya ngurusi kok pusing itu jadi tuh ini salah satu ikhtiar lah kalau ini mendonya bagi seorang pelaksana kemudian jadi ajimat doktrin saya tuh nggak apa-apa kok jadikan doktrin bahaya nanti. Nah, kalau yang saya tayangkan doktrinnya Pak Marsiki, saya tayangkan doktrinnya bahaya itu kamu memposisikan diri untuk didoktrinasi. Ya. Untung saya nggak mau. Ya. Kalau enggak kan bisa cabul nanti saya. Ya. Kuliah mahasiswanya minta diindoktrinasi gitu. Nah, ini biasanya, biasanya yang suka-suka mengindoktrinasi ya para pelaksana itu. Cek belajar kelas yang betul-betul sebagai keyakinan dengan keyakinan dan pengalaman selama ini jadi pelaksana loh ya. Nah, dan itu Indonesia pada umumnya zaman Belanda sampai sekarang masyarakatnya tipe pelaksana ya, maka ketika dia diberi tugas untuk mengajar ya dengan metode indoktrinasi yang mestinya dicari pembandingnya dibandingkan gitu di counter kalau perlu dikritisi ditelan luntak dibuat dibungkus kain putih taruh di sini ya kemana-mana cantumkan di atas pintu ya dari kita kuras keluar ya ideologi education dari Profesor Marsikit sentuh ya mau tidur juga taruh di bawah bantalan mudah-mudahan besok ketika aku bangun ya dari aktiviti 1 sampai aktiviti 14 pelontok di luar kepala ya mudah-mudahan keluar ujian meski kalau tanya saya dapat 100 padahal ujiannya nggak kayak gitu aku ujiannya pakai versi pengembang kan nggak match ya kan suka-suka kamu ngomong match kan saya sudah mau berikhtiar kok ya. Tahu-tahu kamu sukanya pilihan ganda. Pilihan ganda yang jadi bagi para pelaksana itu. Pak perlu kapan? Nah ya. Waduh, Pak. Ini jantung ya Pak. Halo?
jantungnya ya sudah ya ternyata metafisik, metafisik kan di sebalik ya. Dan di sebalik itu adalah perjalanan hidupku untuk tahu di mana kebaikan tertinggi. Coba dinaikkan lagi Mbak, Ini paling naik. dinaikkan lagi. Oh, Nah udah, untuk tahu kebaikan yang tertinggi, kamu mau pilih mana kamu? Kamu mau pilih mana? Hidup sebagai guru, sebagai dosen di bawah naungan penjajah, di bawah naungan demokrasi, di bawah naungan, coba pilih mana di antara satu? Ayo coba pilih mana? Ayo. Salah. Semua harus milih ya. Semua harus milih loh ya. Semua harus milih. Terus. Humanis. Terus. Minta. humanis. Nanya. Humanis. Ayo. Positif. Yuk. Terus. Humanis. Terus. Humanis kok. Terus. 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 Humanis. Terus. Konservatif. Terus. Jiwa-jiwa pelaksana. Salah sih. Kalau Anda sebagai jiwa pengembang, nggak ada pilihan di situ. Aku sembunyikan. Ya. Pilihannya sebagai logika ya mestinya Pancasila. Gila. Ideologi pendidikan kita harusnya Pancasila. Oh, gitu toh. Berjebak toh kamu. 2 kali terjebak. Berarti tidak. Kalau sekali kan salah. Kalau kan 2 kali mantap Pak. Jadi pengembang kamu itu. Jadi pelaksana kamu itu. Ya, walaupun tadi aku bilang juga. Ini ternyata anggota pelaksana juga. Ya, ya ini logika loh. Logika loh. Wah, hanya baru ditampilkan doktrin kayak dia kan lupa dengan doktrinnya apa. Pancasila, ya. Demokrasi ya demokrasi Pancasila, ya loh. Ekonomi Pancasila, ya. Ideologi pendidikan ya Pancasila, filsafat Indonesia ya Pancasila. Pancasila itu lengkap, boleh dari filsafat ideologinya. Filsafatnya Pancasila monojualis. Itu kan. Ya, wah, gimana ya? Kalau selalu terjebak-jebak, dalam sikit, itulah the power of mind. Ini dimaksud dengan kecerdasan dalam berfilsafat, berpikir itu ya gitu. Cerdas itu bukan sekedar yang bisa menghafalkan, perspektif, pengalaman, logika, metafisik. Ya, seberat itu saya sekedar ingin tahu. Seberat aku menjalani hidupku. Mulai dari kecil terbiasa. Ya, cucuku itu pernah cucuku bertanya pada saya, aku gak serius jawabnya. Logikanya salah. Nangis kok cucuku itu. Karena sudah terbiasa berlogika itu. Ya. Nah, cucuku nangis tuh karena apa? Dia ingin jadi pengembang. Ya, cucu, kamu belum punya cucu tuh? Belum. Ya, dan itu tarisan dan buat kamu. Aku besok kepengen punya cucu sebagai pengembang. Ya itu kira-kira. Ini nuansa ini kan tertangkap kalau pakai Zoom. Aku bisa kok kuliah sambil gelo. Tahu-tahu jam 9. Silakan, itu baru poin 1 loh, aktivitas 1. Mau silakan aktivitas berikutnya diskusikan sana. Itu bukan ini bukan perintah. Tapi kalau bagi pelaksana, oh jelas ini perintah. Itu bedanya. Hah? Ini mau kuliah betul atau kuliah kalau banyak tidak betul, loh.
pure kuliah kok. Iya, nah kayak gitu dari saudara kalian. Sure, sure. Nah, jadi yang berikut ini juga sama yang dia rasa tanyakan. Yang berikutnya ini adalah juga hanya diperuntukkan bagi para pengembara saja. Bagi pelaksana, oh, sok banget dah. Ngajar tuh kalau saya kita ngomong apalan saja. Bahkan aku punya tetangga anak SMP tuh kalau jam 4 sore itu mengumpulkan temannya loh di terasnya dia. Ada 5 orang, cewek semua. Yang ceweknya yang punya rumah berdiri bertentang persis nirukan gurunya itu. Dan besok kalau jadi guru, dia juga seperti itu persis. Turun-temurun genetikanya memang seperti itu. Cocok dengan tipikal orang Indonesia. Orang Indonesia kan tipikalnya kan juga apa namanya eh, apa itu struktur sosial kemasyarakatan apa paternalistik, paternalistik, terus bertingkat-tingkat semacam itu. Ada tokoh ketokohan, tokohan, tokohan. Nah, masalahnya yang jadi tokoh ini yang nggak jujur, ya. Yang jadi tokoh memanfaatkan masyarakat yang memang mengidolakan tokoh dan dia tidak jujur, maka setinggi-tinggi ilmu dikalahkan dengan motifnya. Ilmu apa saja kalah dengan motifnya. Tergantung niatnya Anda itu mau jadi pengembang atau mau jadi pelaksana, kan begitu. Sekarang selesai Mbak. Bu, Siap, Prof. lebih nyaman dipanggil Mbak atau Bu? Bu ya? Oh iya. Udah punya putra berapa? Kodarullah habis keguguran, Prof. Kemarin. Satu tapi keguguran, Prof. Sabar ya Bu. Nggak, siap. Boleh. Aman, Prof. Syukur bertanya ya. Iya, Prof. Yang saya akan kirimkan. Nggih. Saya akan kirimkan. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Saya akan kirimkan di pukul 7.30. Ya, dibuka. Buka satu saja dulu, yang lain nanti bukanya. Nah, terus. Ini adalah selera menunya para pengembang. Wah, Panjang, guys. Pak, mau jadi diskriminasi Pak, kalau ampun tertuduh sebagai pelaksana loh Pak, mau tolong Pak, pertobatan Pak, ya, 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 lebih ya, diperkecil, Oke. terus, baik paling kecil, ya stop. Ibu dan Mas sekalian, ini saya kasihkan linknya, nanti tinggal dibuka gampang. Ada orang bikin begitu. Kalau bagi seorang pengembang, ya bedanya pengembang dan tukang dan pelaksana. Kalau pengembang ada orang bikin, aku bisa bikin lebih bagus lagi. Namanya aja pengembang. Ya. Nah, kalau dia pakai minimalis, wah aku campuran ini antara minimalis dan tradisional aku kombinasikan. Ternyata lebih bagus. Nah, itu loh. Namanya aja sedikit jiwa pengembang. Tapi kalau jiwa pelaksana kayak gini, wah bungkus, ya, gitu ya, bungkus, ya. Kalau suatu ketika diperlukan, kalau enggak diperlukan ya apa, bungkus. Yang penting aman. Bungkus itu apa yang filenya, kalau perlu
foldernya sekalian, no? Kalau perlu harddisknya sekalian dicopot gitu. Kalau perlu laptopnya sekalian bungkus, ya. Bungkus kain putih ya, di bunga-bunga lo, taruh di bawah bantal. Udah 5 tahun pernah dibuka ya karakter loh. Ini puas dan senang ya. Aku punya kekayaan, baru berdua bisa memanfaatkannya. Kan gitu kan? Coba apa yang terjadi? Seorang pengembang tukang bikin pasang batako itu ini dikasih gambarnya oleh seorang pelaksana, maksud saya tukang ngecat ini gitu, dikasih gambarnya oleh pengembang. Apa yang terjadi? Ya sama itu. Wah, alhamdulillah, rapor sama aku dikasih ini gambarnya seluruh ini oleh siapa, oleh juragan terus saya. Terus aku nggak ngerti, gitu. Simpan saja, siapa tahu besok ada manfaatnya, atau dibenamkan situ, kasih kotak di bawah tanah, atau kalau pangan raya, toh. Beda sikap loh, ya, beda sikap, beda sikap. Ya. Maka perspektif itu penting, ya, perspektif itu penting. Rasa percaya diri, tapi dengan perspektif. Salah satu syarat pengembang itu kalau Anda jadi guru-guru pengembangnya kayak gitu, punya rasa percaya diri, ini melihat seperti itu. Kalau setiap melihat seperti itu bukan satu doktrin, ya. Tapi kalau bagi pelaksana, bagi tukang itu doktrin saja banget. Wah, kayak cucu saya masih minum manis. Yang ini pedangnya manis banget. Cucu saya sedang senang-senangnya ngomong banget loh. Sedikit banget, sedikit banget loh. Ini bagus banget loh. Kok buah? Ya, kalau bagi pelaksana ini doktrin banget. Sama dengan cucu saya ya, suka-sukanya ngomong banget gitu. Pernah nggak dengan banget itu sekali gitu loh. Ini sebenarnya untuk Jawa ya, untuk Jawa ya. Kamu orang mana? Jawa, Prof. Jogja. Jogja ya. Oke. Ya orang Jogja nggak heran ya. Yang langsung, yang kata-kata banget, manis banget gitu. Wih, manis sekali gitu kan. Baru untuk Jawa. Ya. Nah, jadi bisa ceritakan. Ini juga diperuntukkan bagi para pengemudi. Ya. Itu mulai dari yang paling kiri bawah. Paling kiri bawah dulu coba. Nah, itu yang kuning itu. Nah, itu kan dulu Kurang. kecil dulu seperti tadi. Saya ngomongnya masih seperti itu tadi. Siap. Jangan segera-gera dilaksanakan walaupun belum paham. Itu kan jiwa apa? Pelaksana. Apa sekarang kita udah rasakan? Gua selama ini punya, apa susu nyetir mobil aja bisa punya, juga ya kan. Saya tanya dalam pertemuan langsung ini berjebak-jebak. Gitu. Suruh milih, mentang-mentang suruh milih, ambil satu. Padahal sebelumnya yang dipilih nggak ada. Yang kiri bapak, yang kuning itu biarisme itu akar pokok persoalan, ya, domisilinya kaum pelaksana. Indonesia zaman Belanda sampai sekarang sulit sekali meninggalkan jiwa pelaksana itu. Maka ketika saya di Belanda itu, teman-teman pada senang, pada naik kapal panjang itu, setirnya di belakang, cewek noli-noli Belanda cantik gitu loh. Sungai-sungai ada, terus ada 4 kapal itu bisa lewat gitu.
kelompok musuh sama pada tertawa geram. Aku termenung dalam hati, sedih aku. Ini yang bikin dulu kakek moyang saya, kanal-kanal di Belanda itu yang bikin kakek-kakek tadi. Barangkali jenazahnya tuh masih ada di bawah. Nggak boleh sakit, ya. Kalau sakit dipukul, kalau mati nanti sekali ya. Itu zaman dulu. Kalau di Inggris, kalau langsung dunia, Jepang, ya bikin apa gitu, Belanda, bikin terowongan, bikin macam-macam. Indonesia. Itu nasib seorang pelaksana. Ada dia, tempo-tempo siap dibenamkan, menjadi maka waspada ya. Jangan menjadi satu keyakinan penuh gitu loh. Dikasih tempo ya, tempo lah ya. Seumur hidup jadi guru, jadi dosen, sebelum pensiun kemarin sekali gimana rasanya jadi numbang itu loh. Ya setidaknya ketemu dengan Thomas Sigit gitu lah ya. Asal kalau memposisikan dari pelaksanaan, ngeri loh. Nggak boleh sakit, nggak boleh istirahat, ya, ya kebo kan. Nah, belum lagi, apalagi mikir rindu keluarga, kecil, ya, kecil, nah, begitu. Yang lain pada suka gembira, aku sedih terlalu. Karena kalau gitu yang bikin oleh saya, Ibrahim. Maka sekarang kemarin 10 tahun orang Australia ketemu saya. Dia nggak suka kalau kamu bicara di Salvar. Dia suka bicaranya ya ilmu pertukangan mengajar itu. Ngomongnya apa dia? Kalau mengajar itu nggak usah tinggi atau gimana. Itu coba di depan saya. Kenapa? Yang dia pikir, dia kan selalu jadi berubah. Dia memikirnya Indonesia sebagai tukang. Heran dia kenapa di Indonesia orang bisa petik sampah. Pikiran dia milik sampah itu milik mereka. Gitu. Nah, dia domisilinya saya tunjukkan. Itu di behavior, sekarang digedekan, besar, behavior besar, behavior terus besar lagi, behavior terus. Nah, gitu. Terus itu kan, oh, teorinya kan stimulus respon. Stimulus respon. Hari ini zaman sekarang ngajar-ngajar masih pakai rangsangan. Ya kalau jadi rangsangan, pakai stimulus, rada-rada porno ya. Guru ngajar kok pakai rangsangan. Saya pakai itu rangsangan. Setelah dirasa nanti kan ada respon. Iya kan, dirasa apa kalau enggak? Zaman sekarang game alpha, nggak bisa main-main gitu, namanya nggak bikin ada GP. Nah, zaman dulu lempar daging keluar air liur, kayak gitu dipakai untuk teori belajar mengajar. Zaman sekarang nggak, apa namanya, sudah pakai holografik. Holografik itu unsur-unsur faktor-faktor unpredictable. Maka guru-guru pelaksana akan mudah terkejut akibatnya karena nggak punya perspektif pengembang. Maka pelaksana akan mudah terkejut dan tengah-tengahnya si kasusnya ngecek, Pak berhenti, berhenti, gitu. Itu Pak masa gawang. Tuh, ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, terkejut dia, lalu gitu. Guru-guru pelaksanaan juga terkejut, terkejut aku. Kenapa sih Lintang? Memang jadi kok sudah bisa. Berarti dia tipikal banget sebagai pelaksana. Kamu pernah terkejut nggak jadi dosen? Ciri khas itu mudah terkejut.
Kan hidupnya nggak bahagia. Bagaimana pengembang sama pelaksana? Ya, ah, itu, itu. Terus dikecilkan, dikecilkan dikit, digeser-geser. Ya, kita itu bisa juga nggak apa-apa. Kalau bisa digeser, sosial kognitif bantulah. Terus geser lagi yang keras, geser blok. Oh, jadi ragu-ragu ini pelaksana. Terus ada kecil lagi. Perkecil lagi. Gambaran umum kok. Nah, ini digeser. Nah, itu turun kiri supaya kelihatan di sananya. Itu ada meaning, ada biasa, ada meaningful learning, teori, terus ada Vygotsky, terus diturunkan. Apa yang atasnya kelihatan. Nah, terus ada konstruktivism, connectivism, activity theory, terus ini kalau kebalik ini activity theory kebalik Kebalik. terus nah, ada connectivism, ada stop gitu aja, diperbesar tuh activity theory terus. Nah, lagi oh ya, activity theory. Activity theory itu bahasa Jawanya adalah ilmu itu kalau boleh ganti laku. Bahasa Indonesianya, ilmu itu tercapainya dengan cara dijalani. Ini bukan politik ya, tapi itu diterapkan oleh Jokowi, dijalankan lawan daripada omon loh. Maka gitu, ini ilmunya bagi para pengembang ya, bagi para ya heran kok. Heran ini para pengembang. Jadi ya, ini kaitannya dengan hakikat keilmuan. Sebenar-benar ilmu adalah kegiatan sosial. Itu. Karena sebagai pengembang maka dia otomatis dikembangkan dan dicari. Tapi bagi pelaksana ya udah di situ saja, nanti saatnya saya menikah ya aku pulang di tempat. Waktu aku ya. Oh, pendapatan ilmu kayak gitu berat banget deh. Ini ganggu nanti, ya, ya, masuk ke tempat saja. Kemudian itu aktivitas teori. Apakah pernah di dalamnya? Nah, kalau aktivitas teori, ilmu adalah aktivitas teori. Ya, gimana cara menjadinya? Tes dan gagal. Oh, tes bilang wajib. Gimana cara menjadinya? Itu maksudnya terserah Anda. Ya, sebelum Anda mau bikin disertasi, ya, mau bikin proposal, posisikan dulu ya. Posisikan saja dulu Anda itu gitu. Ya, mau jadi pengembang atau mau jadi pelaksana. Dulu itu mas itu kecil lagi, kecil. Nah, itu yang bikin orang ya. Ini kalau belum ada tugas 3I ya, tugas ada yang saya pakai tugas ini Anda untuk menambah, ini kan belum lengkap, metode saintifik belum ada ya, metode apa namanya yang lain-lain ya, ada saintifik, ada realistik, matematika, ada kalau blunder sudah ada di situ ya. Meaningful learning ada, dan silakan Anda bikin. Kalau mereka bisa bikin, kenapa aku tidak bisa bikin? Ada pengembang di mana? Wah, aku di Surakarta. Kamu pengembang di mana? Aku di Jogja. Kamu bikin apa? Aku bikin minimalis. Aku bikin klasik. Aku
Lalu gabungan antara klasik dan Indonesia, itu juga bagus. Ya. Itu aja Bapak itu ya bisa bikin waktunya sudah cukup. Ya. Selamat jadi pengembang atau jadi salah satu. Ya, karena kita itu berputar-putar. Saya kan menerapkan teori hermeneutika. Ya, teori hermeneutika yaitu kuliah dijalankan dengan spiral kehidupan, spiral perkuliahan. Diulang lagi, nyentuh ini, diulang lagi, tambah lagi, diulang lagi, tambah lagi. Nah, ada hal-hal temuan-temuan baru. Temuan baru ya ketemu ternyata ada jenis dua mahasiswa yaitu pengembang dan baru, sesuatu yang baru yang sama sekali juga pikiran kembali itu ya. Ya akhirnya silakan juga pada akhirnya kan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau tidak seperti itu dari saya kan Anda bisa membayangkan kok. Andai kata if you were me, andai kata Anda menjadi saya masih jurusan bahasa Inggris siapa? Oh, jika kamu jadi saya berarti if you were me loh. Oh iya, kalau saya jadi kamu berarti if I were you gitu kan? If you were me, jika Anda jadi saya, Anda bisa membayangkan betapa Anda mau ngajar pesawat dari mana coba? Bingung sendiri loh, bingung sendiri. Mau dari Kuwait, atau mau dari doktrin, atau mau dari Socrates, Pak Mas kita dari mana? Oh, mesti nggak ngerti loh, nggak ngerti karena gini. Dan aku mau ngajar tiap tahun, rupa-rupa, sama, rupa-rupa, sama. Ya, coba filsafat adalah diriku. Kenapa begitu? Ayo, Bapak Ibu kalau ngajar pakai teori apa? Nggak akan bisa jawab sebab hanya sebagai tugas. Hanya bisa dijawab oleh para pengembang. Ya, iya. Sekarang tanya, bagian kamu, Pak Sigit kuliah itu pakai paradigma apa? Ya, ayo, kamu tanya kan? Siapa tanya? Ayo tanya aja, Pak Sigit. Ayo tanya. Pak Sigit yang mengajar waktu pendidikan. Oh iya. Belum ada lalu. Begitulah harusnya daripada perkuliahan ini lembut gitu ya. Kalau no masih itu kayak kasar kayak gitu ya. Tapi sebetulnya artinya lembut banget loh. Promosi kan. Ya kalau kamu menuju ke sana kan artinya harus lembut, gitu. Iya, gitu. Ada tapi nggak bisa dikatakan, sulit kalau nggak ditemukan. Ingin tahu, Ibu? Paradigma saya ini adalah logosentris. Baru dengar ini toh? Nah, iya. Logosentris. Coba apa? Kebanyakan semua filsuf ya logosentris. Kalau kita nggak pakai logosentris gimana? Ya, gimana kita mau sintesis, tesis, sintesis, antitesis semua logosentris. Ya, kalau kemudian rangkum menjadi satu nama logosentris, apa jadi begitu? Maka logosentris nanti kalau sana menuju jadi logisisme, pakai logika, simbolisme seperti itu. Jadi semua filsuf yang tercantum secara semuanya adalah logosentris semua. Nah, apa ada filsafat yang tidak ada?
apa spiritualitas. Itu kalau di sini saya pendekatannya spiritualitas ya jadi kiai nanti ya bahaya nih, gitu. Kalau saya bikin aku nggak jujur, cabul aku. Oh, kawan. Gara-gara Pak Kiai itu jadi semua terkena kok. Dampaknya gampang nggak ngomongnya cabul. Kalau kemarin-kemarin kan hati-hati, jangan sampai ngomong-ngomong yang jelek-jelek lah perkara itu. Tetapi viral ya. Masa aku nggak ikut-ikutan? Wah, ya. Udah lah, di sini aja di rumah kecil tuh. Ngeri. Gara-gara perilaku seseorang terkena semua getarnya. Itu jadi ya logosentris. Nah, ada pembandingannya. Bagian akhir itu apa? Bagian akhir ya ada sosiosentris, ada bahasa sentris. Filsafat bahasa. Ini bahasa sentris. Jadi filsafat akhir zaman itu bahasa sentris. Yang penting ngomong, bener salah nggak penting. Cuma bener salah itu logo. Begitu loh Pak. Makanya sekarang podcast, ya, medsos, yang penting cuap-cuap, ya, bener nggak salah nanti dulu. Walaupun salah diulang-ulang terus kan nanti lama-lama jadi benar. Nah, itu kalau bukan logo sentris. Aku nggak ngerti namanya, belum ada namanya mungkin. Nah inilah the power of mind, bisa menciptakan nama, ya, language sentris. Oh, loh, ternyata Pak Mas Sigit yang ngomong bisa menemukan karena Mas Sigit beliau nyumbang di sini. Apa saya bikin sempat itu pakai apa alahan? Wah, ibu pernah nggak masalah makan? Enggak lah. Itu artinya sebetulnya secara awal sampai sekarang Bapak Ibu saya duduk di kursi pengembang. Ya, perkara jadi tukang kan kecelakaan tadi. Loh, yang gitu aja dibawa sampai nggak bisa tidur. Rugi Pak. Oh, minta maaf saja pada diri sendiri, tidak udah saya. Wah, jadi bagus sih dari ini. Baiklah, gitu Bapak. Saya mengucapkan selamat. Ya, moga-moga tetap ekonominya semangat dan tetap sehat. Ya, kita melihat apa? Kita tulis dulu supaya tidak nambah kuliah ke berapa? 13. Kuliah 13. Kamis tanggal berapa? 21 pas disnantali semua ini. Oh, 21 Mei 2026. Aku kasih bold kata-kata hurufnya besar supaya mudah dibaca. Baiklah, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Mari kita akhiri. Sudah kita dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Cukup, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Boleh minum apa? Boleh silakan minum dulu. Ini kencang sekali. Ini juga fungsi jantung. Jadi saya selalu kalau ada kesempatan apapun menantang kotor-kotor, menantang pikiran itu supaya sigap. Umur 70 ya harus. Silakan minum dulu. Iya,